Oke, kita mulai saja ya. Bisa terdengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ing sakartum la jidanakum la ing kafartum inna adzabil sadid. Selamat pagi para penerus bangsa. Bagaimana kabarnya? Bapak teh lupa, Akila ternyata hari sekarang libur ya? Iya, Pak. Ya Pak, Sebenarnya nggak boleh ada aktivitas hari libur itu. Kirain liburnya kemarin, Bapak teh. Ternyata digeserkan ya, jadi hari Rabu ya. iya Pak. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas libur kalian di hari Rabu ya, kalau nggak salah. Rabu tanggal 11 Agustus 2021 yang cerah ini, mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan dengan silaturahmi Bapak selaku dosen wali angkatan 2018 kelas A. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa kebaikan, keberkahan, kesehatan, lahir batin, rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah. Sudah lama juga kita tidak berkomunikasi dengan Akila, Sapana, Rian. Rian, kenapa itu koneksinya ini terus sinyalnya kayaknya Rian? Yasmin, Fatia, Cica, Optivia, Karlina, Lilis. Berubah lagi nih. Arum, Yeni, Sera, Tasya, Anisha, Anissa Apriliana, Anissa Isyatun, Octavia, Anissa Octavia, Rata Bila Bagi, dengan Osa. Sudah lama juga kita tidak bersilaturahmi, alhamdulillah kita dipertemukan dengan silaturahmi untuk persiapan perwalian seperti itu. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos KM1, kampus mengajar 1. Kemarin juga ada yang Bapak bimbing, dan banyak juga kelas A yang lolos KM1, sehingga menjadi sebuah pengalaman bagi teman-teman ketika mengikuti perkuliahan di PGSD FKIP Unpas. Terus kemarin juga ada laporan dari Akila, katanya yang KM2 juga ada yang lolos ya, Akila ya? 3 orang ya? Ada bertiga. Nah, yang KM2 Bapak juga ucapkan selamat. Yang KM1 mah Bapak ngebimbing di Belitung. Kebetulan kelas A juga ada yang Bapak bimbing di Belitung. Hatta, ya kalau tidak salah ya, yang Bapak bimbing itu. Terus, siapa lagi? Indri. Satu lagi itu siapa ya? Apalagi Bapak? Lalu, sekarang Bapak ngebimbing di Bogor. Di kota Akila tuh. Udah dipotokan, Pak, cina ini sekolahnya. Bapak belum sempat ke sana, Akila, karena selesai kondisi pandemi, ya tadi perpanjang lagi ya, sampai tanggal 16, kalau tidak salah. Kemudian jarak dan situasi kondisi, jadi Bapak belum sempat berkunjung ke KM2. Kalau tidak salah yang lulus KM2 itu laporan Akila itu Sapana ya, Herda Mayanti sama Rian yang KM2 itu. Selamat, silakan ikuti kegiatannya dengan baik dan amanah seperti itu. Jadi tujuannya mengikuti KM2 itu bukan money oriented. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu kalau mengikuti kegiatan itu ada uangnya atau enggak. Itu mah dampak lah. Kalau uang mah itu mah dampak. Tapi yang pertama itu adalah pengalaman, kemudian apa imbasnya untuk mendukung proses perkuliahan. Dia mahasiswa kadang-kadang ya udah ambil dulu aja.
Jadi mudah-mudahan bermanfaat, bisa sharing kepada teman-teman yang kemarin mengikuti KM1. Kalau pertukaran mahasiswa mah nggak ada yang lolos ya kelas ini? Gila? Ada yang lolos nggak? Pertukaran mahasiswa? Enggak kayaknya, Pak. Nggak ada. Nggak ada yang daftar atau nggak ada, pada nggak lolos? Kurang tahu ya, Pak. Kalau Akila nggak daftar. Berarti nggak pada yang daftar ya? Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak infokan lagi pada teman-teman kalau ada program seperti itu. Ada beberapa yang mesti Bapak sampaikan, tidak terasa Bapak sudah membimbing, bukan membimbing ya, menjadi wali, teman-teman menjadi amanah buat Bapak untuk menjadi wali, dan sudah tidak terasa teman-teman tes sudah semester 7 ya sekarang itu ya. Semester 7 dengan berbagai dinamika yang ada, ya namanya dinamika di lapangan, Bapak satu pembimbing, mengingatkan, memandu, kalau ada informasi Bapak sebar. Nah, semester 7 itu yang teman-teman harus siapkan adalah mental. Karena biasanya semester 7 dan 8 itu masa-masanya kalau naik kendaraan mah masa-masanya nanjak. Masa-masa untuk memfiniskan proses kuliah. Nah, biasanya penentunya di sini. Gitu. Jadi kalau di semester-semester akhir sudah tidak ada pikiran lagi IPK berapa, kemudian prestasi apa, yang penting lulus aja. Gitu kan. Yang penting lulus. Jadi cuma IPK tinggi kalau di DO gitu. Cuma sekarang prestasi banyak kalau di DO. Nah, jadi pikiran untuk semester-semester akhir itu adalah bagaimana lulus tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi kondisi teman-teman di sini dengan kondisi Bapak sama sekarang. Bapak juga sama, sekarang udah masuk semester akhir, kuliah S3. Jadi memang mentalnya di sana. Jadi bagaimana kita lulus tepat waktu dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Misalkan Akila prestasinya banyak, kalau nggak lulus mah cuma. Jadi sekarang berpikirnya bagaimana menyusun skripsi. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah mulai. Restu, Akila, Abdul Fajar, dan lainnya, teman-teman sudah mulai sekarang itu menyusun proposal skripsi. Di semester 7 itu orientasinya adalah satu, menyelesaikan perkuliahan. Yaitu gerbangnya yaitu menyelesaikan skripsi. Seperti itu. Nah, terus, yang harus teman-teman pikirkan juga ketika pada semester-semester akhir, diantaranya adalah ada kewajiban teman-teman. Pertama, kewajiban untuk mengumpulkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Seperti itu. Jadi mulai nanti dikoordinir boleh sama Mipta, sama Akila, sama Restu, sama Putri Hasna, siapa aja. Tentukan PJ-nya nanti teh, Akila. Yaitu untuk mengumpulkan berbagai sertifikat. Sertifikat, surat keterangan, prestasi, aktivitas kalian selama perkuliahan. Jadi siapkan filenya, mulai di-scan dari sekarang. Jadi Restu sudah buat folder SKPI dari sekarang itu. Seperti itu. Yang mana di dalamnya adalah berbagai aktivitas kalian selama perkuliahan. Nah, misalkan Abdul Fajar ikutan pramuka, Rian ikutan pramuka. Nah, sertifikatnya ada nggak buktinya? Misalkan Anissa Octavia ikutan pengajian di masjid dekat kos-kosan. Nah, harus ada surat keterangannya. Nanti dimasukkan ke SKP, ikut pelatihan, ikut workshop, ikut seminar. Nah, sekarang udah dikumpulkan. Jadi
jangan sampai Bapak instruksikan kumpulkan, kalian belum menyiapkan. Jadi mulai dari sekarang ya. Jadi siapkan berkasnya dan file. Kemudian juga teman-teman menghitung IPK. Hati-hati hitung IPK. Nah, jangan sampai teman-teman IPK di bawah 3,3 lah. Targetan kelas A mah. Sebenarnya 3 sih. Misalkan Bapak targetkan 3,3. Usahakan minimal itu ketika kalian lulus, IPK minimal 3,3. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian lulus, kalian tidak terjebak pada administrasi. Soalnya ada tuh alumni yang dia IPK-nya di bawah 3. Mau ikutan CPNS nggak bisa. Kan syarat CPNS itu kalau nggak salah IPK itu 3. Kalau nggak salah. Jadi teman-teman silakan bagi yang IPK-nya masih di bawah 3,3, perbaiki. Nah, mata kuliah yang nilainya T, C, D, seperti itu. Nah, masih ada waktu nih, semester 7 dan semester 8. Atau mata kuliah yang belum keluar. Nah, kemarin ada laporan Anissa Najmi. Enggak Anissa Najmi di sini? Ada. Anissa Najmi, ada beberapa mata kuliah yang nilainya belum keluar. Nah, hubungi sama mahasiswanya, nanti Bapak bantu juga mengingatkan ke dosennya sebagai laporan kalau mata kuliahnya nilainya belum dikeluarkan. Jadi kita sama-sama mulai memperbaiki sistem penilaian yang teman-teman kenal. Nah, kemudian soft skill juga, siapkan juga berkas soft skill. Nah, untuk aturan sekarang, jadi kalau mahasiswa belum mempunyai NINA, namanya NINA, nomor induk nasional kalau nggak salah, NINA itu. Jadi mahasiswa tidak bisa ikut ujian sidang kalau si nomor NINA-nya belum keluar. Nah, itu yang menjadi kendala mahasiswa yang akan sidang tahun sekarang. Seperti itu. Jadi mahasiswa tahun sekarang itu terkendala karena tidak keluarnya nomor NINA. Seperti itu. Nah, NINA itu keluar ketika persyaratan IPK, sudah hitung IPK, kemudian dan berkas-berkas yang lainnya sudah memenuhi, diajukan pihak fakultas. Nah, nanti keluar nomor NINA-nya. Nah, baru bisa sidang. Seperti itu. Nah, walaupun teman-teman masih lama, nah dari sekarang dipersiapkan. IPK dihitung. Sekarang IPK saya berapa? Misalkan Fathia IPK-nya 3,4. Nanti persyaratan-persyaratan lainnya ikuti. Nanti ada instruksi dari fakultas untuk menyiapkan berkas seperti SKPI, soft skill, dan yang lainnya. Jadi sebelum teman-teman mau sidang, teman-teman harus mempunyai NINA, nomor NINA. Kalau nggak salah nomor induk mahasiswa nasional atau apa gitu, Bapak lupa. Searching aja di Google NINA. Kemudian untuk kontak mata kuliah, nah ini yang menjadi kegalauan teman-teman mengenai kontrak mata kuliah. Nah, kontak mata kuliah memang untuk angkatan 2018 yang menghadapi semester 7 ini, nah, sedikit ada perubahan kurikulum. Nah, sehingga teman-teman dibingungkan bagaimana mengontrak mata kuliah, terus mata kuliahnya apa saja yang akan dikontrak untuk semester ini. Nah, Bapak sedikit penjelasan. Nah, untuk dikontrak mata kuliah, ada yang bintang 1 dan bintang 2, ya, betul nggak? Nah, kalau bintang 1 dan bintang 2 itu adalah mata kuliah peminatan. Gitu. Nanti Bapak rekam ya. Bapak rekam videonya, jadi teman-teman yang tidak mengikuti perwalian ini bisa dibuka.
rekaman. Jadi untuk bintang 1 dan bintang 2 itu adalah mata kuliah peminatan. Seperti itu. Ya, Bapak sudah ini. Nah, untuk bintang 1 adalah peminatan bahasa dan matematika. Untuk dan bintang 1. Seperti itu. Bahasa dan matematika. Untuk yang bintang 2 adalah peminatan IPA dan IPS. Seperti itu. Gitu, Akila. Yang bintang 1, Bapak ulangi lagi, peminatan bahasa dan matematika. Untuk bintang 2 adalah peminatan IPA dan IPS. Oke. Yang Bapak lihat, nah, di situ teman-teman, seperti itu. Nah, di sana kan tercantum yang bintang 1-nya itu Kapita Selekta Bahasa Indonesia ya, dengan pemecahan masalah matematika ya, yang bintang 1-nya ya. Kemudian yang bintang 2-nya adalah Kapita Selekta IPA SD dan Kapita Selekta IPS SD. Pilih salah satu dari 2 kelompok itu. Misalkan Akila, Pak saya mah mau peminatan bahasa dan matematika, berarti pilih yang bintang 1, 2 mata kuliah. Seperti itu. Jadi hanya Kapita Selekta Matematika Bahasa Indonesia dan Kapitan Pemecahan Masalah Matematika SD. Berarti hanya 2 mata kuliah itu yang diambil. Gitu. Pak saya mah mau IPA dan IPS. Nah, berarti yang diambil adalah Kapita Selekta IPA SD dan Kapita Selekta IPS SD. Nah, gitu. Untuk mata kuliah peminatan. Oke. Clear ya? Soal yang bintang 1 dan bintang 2. Bapak ulangi lagi. Nah, biasanya mahasiswa suka ada miskomunikasi. Untuk bintang 1 dan bintang 2 adalah mata kuliah peminatan. Bintang 1 adalah bahasa dan matematika, bintang 2 adalah IPA dan IPS. Teman-teman tidak usah ambil semuanya. Hanya ambil mata kuliah dalam satu rumpun. Misalkan Restu, Pak saya mah mau Kapita Selekta Bahasa Indonesia dan pemecahan masalah matematika, ambil itu 2. Yang kedua, Pak saya mah mau Kapita Selekta IPA dan IPS yang kelompok 2, ambil yang itu. Jadi hanya ngambil 2, Restu ya. Hanya ngambil 2 dari satu kelompok. Ya, Pak. Paham di sana? Clear? Bapak, Ya. jadi nggak boleh ambil yang satu-satu ya, Pak? Apa? Kurang jelas, Akila? Jadi nggak boleh ambil, jadi kayak di yang bintang 1 matematika, yang bintang 2 IPA gitu. Tidak boleh lintas kelompok. Harus dalam satu rumpun. Misalkan mau ngambil yang bintang 1, 2 mata kuliah, boleh. Yang bintang 2, IPA, IPS, boleh. Tapi tetap ngambil 2. Ya. Clear? Ada pertanyaan lagi? Clear, Pak. Cukup? Restu? Cukup. Yang lainnya, ada yang mau tanyakan tentang mata kuliah pilihan? Sapana, Rata Bila Bagi. Ada yang mau tanyakan tentang mata kuliah pilihan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, jelas ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi tentang mata kuliah pilihan. Nah, yang kedua, bagi yang nilainya sudah ada. Nah, kemarin juga ada pertanyaan. Misalkan statistik ya. Statistik dengan apa? KTI, nggak usah diambil. Nah, statistik dan KTI mah tidak usah diambil. Jadi, misalkan statistika nilainya A, KTI A, nggak usah dikontrak itu, maka udah ada. Udah ada mata kuliahnya di semester 5 kalau tidak salah itu teh ya. Sudah diambil ya sama teman-teman. Betul nggak? Akila semester 5, semester 3 mata kuliah itu. Semester 5 kalau nggak salah, Pak. Oke, nilainya udah keluar ya. Udah ada. Nah, jadi 2 mata kuliah itu tidak perlu dikontrak. Seperti itu.
Nah, Bapak ulangi lagi. Bagi nilai mata kuliah statistik dan KTI, penulisan tesis ilmiah tidak usah dikontrak. Nah, selanjutnya, karena teman-teman transisi, nah, sok tulis, Gila, Restu, nanti share di grup. Karena teman-teman transisi kurikulum, tentu ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Nah, gitu. Ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada. Nah, teman-teman maka harus mengambil mata kuliah untuk kurikulum sekarang. Seperti itu. Di antaranya, tulis, gila. Mata kuliah literasi abad 21. Nah, itu harus dikontrak. Literasi abad 21. 3 SKS. Di semester 3. Oke, Bapak ulang lagi. Literasi abad 21. Teman-teman harus kontrak di semester 3. Kemudian pembelajaran matematika SD. Di semester 5. Kemudian yang ketiga adalah public speaking di semester 5. 3. Dan yang keempat adalah mata kuliah pilihan tadi yang dijelaskan Bapak, yang kelompok 1 dan kelompok 2, tinggal pilih gitu. Jadi satu, Bapak ulangi lagi, teman-teman harus mengambil selain daripada yang ada di SKP yang ada di situ ya, tambahannya. Ini akibat transisi kurikulum dan mata kuliah itu tidak bisa dikonversi. Jadi harus dibawa, teman-teman. Satu ada literasi abad 21 di semester 3, kemudian pembelajaran matematika SD di semester 5, public speaking di semester 5, dan yang keempat adalah mata kuliah pilihan tadi, yang kelompok 1, ingat, yang bahasa Indonesia dan matematika, kelompok 2, IPA dan IPS. Itu mah tinggal dipilih salah satu kelompok, 2 mata kuliah. Nah, gitu. Nah, kenapa si mata kuliah ini diambil? Karena mata kuliah ini tidak ada di kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Jadi nggak bisa dikonversi, harus diambil memang. Seperti itu. Dan tidak ada mata kuliah yang bisa mengkonversinya. Jadi nggak ada mata kuliah yang teman-teman ambil sebelumnya yang bisa mengkonversi mata kuliah ini. Seperti itu. Sehingga angkatan 2018 wajib mengambil mata kuliah yang Bapak sebutkan tadi. Literasi abad 21, semester 3, pembelajaran matematika SD, semester 5, public speaking, semester 5, dan mata kuliah pilihan tadi, yang kelompok 1 dan kelompok 2. Maka teman-teman harus mengontrak semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Untuk batas SKS-nya, teman-teman kan sudah tahu ya. Untuk IPK di atas 3 bisa mengambil 24 SKS. Maksimal 24 SKS. Jangan lebih, hati-hati. Jangan lebih dari 24 SKS. Bagi yang di bawah 3, misalkan 2,5 sampai 2,99 adalah 20 SKS. SKS yang bisa diambil maksimal. Oke. Bapak ulangi lagi. Jadi teman-teman, untuk semester ini, untuk semester ganjil ini, berarti mengambil pertama mata kuliah PPL, PLP, PLP 2, 3 SKS, pembelajaran SD abad 21, 3 SKS, kewirausahaan 2 SKS, lalu mata kuliah peminatan tuh, misalkan Akila mau Kapasitas Sekta Bahasa Indonesia dan pemecahan masalah matematika 2 SKS, 2 SKS. Kemudian tadi aja yang Bapak sebutkan,
Mata kuliah apa saja kira teh? Literasi abad 21, Pak. Literasi abad 21, terus? Pembelajaran matematika SD semester 5, Nah, itu public speaking. public speaking dan mata kuliah pilihan yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ya, Pak. Nah, gitu. Mungkin coba hitung Akila berapa SKS semuanya? Gak bisa ngitung, Pak. Gak bisa masuk situ aku, Pak. Enggak, ngitung manual. Oh, Ngitung manual berapa SKS? PLP 3, pembelajaran abad 21 3, 6, kewirausahaan 2, 8. Mata kuliah pilihan 4, 10. Ya. 10 ya. 10 tambah aja yang tadi 12. 12. 10 12 tadi. 7 12. Hah? Di semester 7 12, Pak. 12. Tapi yang sisanya belum. Nah, tambah aja literasi abad 21, pembelajaran matematika SD, public speaking, sama mata kuliah pilihan. Ya paling sekitar 19 SKS-an lah. Paling juga ya. Ya Pak, 19 SKS. Sekitar 19 SKS, 19 sampai 20 SK, 22 lah. 19 sampai 20 SKS. Cukup lah segitu mah untuk semester akhir. Terus yang teman-teman yang ikut KM1 kan punya konversi ya, berapa SKS? 12, 20. Akila yang KM1 teh. Apa, Pak? Yang kampus mengajar 1 kan punya konversi ya, berapa SKS? Iya. 12 kalau nggak salah. 12. Nah, itu bisa digunakan ke KKN, kan teman-teman lagi KKN ya sekarang ya? Atau sudah? Ya, Pak. Lagi KKN, bisa dikonversi ke KKN, seperti itu kemarin. Nah, begitu mungkin yang bisa Bapak jelaskan bagi teman-teman. Jadi intinya adalah pertama, teman-teman harus menyiapkan proposal, seperti itu, dan administrasi yang lainnya sudah menyiapkan dari sekarang, utak-ketik di Word, mengkonsep. Terus jangan copy paste, hati-hati. Membuat skripsi jangan copy paste, karena nanti akan tercek similarity Trinitin, karena Bapak adminnya. Jadi sebelum di-ACC oleh pembimbing, nanti akan dicek dulu similarity Trinitinnya. Nah, jadi sekarang teman-teman parafrase itu adalah mencari sinonimnya. Misalkan adalah yaitu. Jadi idenya sama, teman-teman nanti kalimatnya buat dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu. Nanti buat proposalnya, sidang proposal, nanti ada penentuan pembimbing, 1 pembimbing 2, bimbingan, penelitian, udah penelitian, dicek Trinitinnya, lolos, sidang wisuda, udah. Gitu. Tahapan. Jadi mulai dari sekarang ya. Udah wanti-wanti, supaya nanti bisa mempersiapkan. Sudah gitu, yang kedua, siapkan SKPI, file-file, aktivitas, sertifikat, keterangan, supaya nanti ketika dibutuhkan tinggal mengupload saja. Kemudian teman-teman juga menyiapkan bekas-bekas NINA, seperti itu nama induk nasional, apa cek aja di internet, seperti itu sebagai tiket untuk bisa sidang. Kemudian teman-teman juga menghitung IPK, karena Bapak kan kurang tahu bagaimana IPK masing-masing ini, Bapak belum ngecek mata kuliah yang keluar, nanti yang belum keluar, yang nilainya C, silakan diperbaiki. Seperti itu, dihubungi dosennya, nanti Bapak bantu juga. Kalau ada yang sulit menghubungi dosennya, seperti itu, mulai perbaiki dari sekarang. Kemudian soft skill-nya, seperti itu, dipersiapkan juga bekas soft skill-nya.
Terus kontak mata kuliah sudah Bapak jelaskan tadi, nanti Akila juga bisa mengulang. Rekaman ini juga Bapak akan share bagi teman-teman yang tidak mengikuti pada pagi. Nah, gitu. Silakan Bapak buka forum tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, izin bertanya ya. Boleh, Untuk silakan. Daus. itu ya Pak, untuk nilai ya Pak. Kan ada yang C. Nah, misalkan yang C-nya itu cuma 1 gitu Pak. Nah, apakah itu juga harus diperbaiki atau bagaimana gitu Pak? Nah, hitung IPK-nya. Nah, itu tujuan menghitung IPK. Kalau IPK Firdaus di bawah 3,3, sebenarnya 3 sih. Tapi Bapak wanti-wanti 3,3 aja lah. Nggak apa-apa kalau lebih masa jangan kurang. Misalkan 3,3. Kalau Firdaus di bawah 3,3 perbaiki. Kalau misalkan saya udah ini nggak semangat mengambil mata kuliah itu dan IPK saya misalkan udah di atas 3,3. Terserah itu mah. Terserah Firdaus. Mau diulang lagi mangga, mau nggak ulang lagi mangga. Yang penting Oh, jadi kalau jangan Firdaus mengulang lebih dari semester 8 aja gitu. ya Pak, ya. Gitu, Oh, Firdaus. berarti kalau di atas 3,3 mah nggak apa-apa gitu Pak, kalau nggak diulang juga. Ya itu mah pilihan Firdaus. Seperti Oh itu. ya. Kalau di atas 3,3 mah pilihan Firdaus. Mau diulang silakan. Mau enggak silakan. Oh ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan ada lagi sebelum Bapak tutup. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Manisha Octavia Putri. Bapak kalau yang kayak saya gimana yang semester 1 landasannya udah ada tapi nggak kontrak? Nah, Bapak teh udah obrolkan kemarin. Bapak juga bingung gitu teh. Karena memang semester 1, semester 2 kan paketan. Itu teh mata kuliah paket yang diberikan kepada mahasiswa. Gitu. Bapak udah obrolkan. Kemarin saran dari Pak Johan sama Pak Osep gitu ya? Sarannya ya, Anissa ya? Iya, tapi masih bingung Bapak soalnya pas di KRS-nya yang kan saya ngontrak lagi semester 7 di KRS-nya udah ada nilainya. Nah, itu juga harus diobrolkan. Bapak juga belum dapat solusi yang pasti gitu mengenai mata kuliah itu. Gitu. Itu harus diobrolkan aja. Kan itu mah udah diambil ya mata kuliahnya ya Anissa ya. Udah Pak. Nah, kendalanya kenapa kemarin nggak tercentang atau gimana kemarin tuh? Iya kemarin teh katanya nggak nggak masuk aja ke si DP diktinya. Nah, itu nanti obrolin lagi. Nggak ada. Obrolin Iya, lagi Bapak, baik. dengan pihak akademik seperti itu. Pas saya sudah mengambil mata kuliah ini, kenapa tidak muncul? Karena yang Bapak tahu Mas semester 1 semester 2 mah itu paketan. Jadi diberikan. Dan Anissa juga kan sudah mengambil mata kuliah itu ya. Udah Pak. Nilainya sudah keluar. Nah, kenapa di sistemnya tidak masuk? Nah, itu harus di-clear-kan itu. Bapak sudah obrolkan kemarin dan jawaban juga memang masih menggantung. Bapak juga belum paham gitu. Gimana itu. Nanti diobrolkan lagi aja ya. Dikomunikasikan Aisyah ya. Iya Bapak, baik. Terima kasih Pak. Ya, kalau emang sarannya dari pihak akademik suruh dikontrak, nanti tanyakan, Pak, kontraknya bagaimana caranya? Gitu ya. Oh iya. Nanti Iya, ikuti Pak. aja anjuran dari pihak akademik. Itu mah emang urusan sistem sih, itu mah oleh robot itu. Iya Bapak, makasih Bapak. Oleh robot itu mah bukan oleh kita. Sistem kan, nanti yang membuat sistem aja itu mah yang berkomunikasinya ya, tanyakan saja. Iya Bapak, baik. Dasarnya itu pas saya sudah ngambil, kenapa tidak keluar gitu si KHS-nya. Dasarnya itu.
Nanti Bapak juga bantu untuk mengingatkan gimana solusi. Oke, yang lainnya silakan. Akila, Anissa, Restu, Fatia, Pak, mau Opitia, tanya, Pak. Lilis. Pak, Siapa ini? Ada suaranya tapi Arum, enggak. Pak. Hah? Arum, Pak. Oh, Arum Damayanti. Iya. Silakan Arum. Iya, Pak. Pak, itu kan kemarin kami yang dari kampus mengajar angkatan 1 kan dapat konferensi 12 SKS tuh, Pak. Nah, terus kemarin tuh baru dikonferensi buat yang KKN aja, Pak. Nah, itu kan masih ada sekitar 10 SKS. Itu bisa dikonferensi lagi buat semester 7 ini atau gimana, Pak? Bisa. Kemarin itu Bapak tanyakan. Yang KM1 bisa dikonversi. Mata kuliahnya kan udah ada ya. Mata kuliah yang ada di SK itu, landasannya itu. SK yang ditandatangan sama FKIP. Nah, itu adalah mata kuliah yang bisa dikonversi. Tapi sistemnya tetap dia harus dikontrak. Kemarin itu. Tetap harus dikontrak. Nah, nanti nilainya ngambil dari nilai hasil dari DPL dan yang lain KM1. Itu kemarin. Tapi di mata kuliah yang dari SK itu, Pak, untuk yang di semester 7 nih nggak ada, Pak, kayak yang pembelajaran tematik 5, tematik 6 kan nggak ada tuh, Pak, di semester 7. Nah, itu yang harus ditanyakan itu. Apakah mata kuliahnya hanya mata kuliah itu yang bisa dikonversi atau ada mata kuliah lain? Pokoknya yang iya, tahu Pak. Bapak mah dasarnya itu si SK itu mata kuliah yang bisa dikonversi. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, nanti bisa komunikasi lagi dengan pihak pimpinan fakultas, khususnya akademik, Pak, mata kuliah yang bisa dikonversi apakah mata kuliah itu atau bisa mata kuliah yang lain? Baik, Pak. Tapi yang setahu Bapak mah kemarin yang Bapak tangkap, mata kuliah itu yang mau dikonversi itu tetap harus dikontrak. Gitu di situnya, supaya nanti terlaporkan ke Pedidiktinya. Tetapi nilainya nanti bisa ngambil dari nilai KM1. Gitu kemarin Iya, yang Bapak tangkap. Seperti itu. Terus nilainya ya gitu kemarin teh. Mata kuliahnya nanti komunikasi saja. Apakah nanti ada konversi lagi mata kuliah untuk semester 7? Nanti komunikasi aja. Karena itu Pak, kan ya. ranah kebijakan. Gitu. Jadi memang harus pimpinan yang menentukan itu. Baik, Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak, ya. Nah, komunikasi aja ya. Ya, Pak. Ya, yang lainnya ada lagi Yeni, Sera, Tasya, Putri, Dera, Firdaus, udah Firdaus ya. Vika. Miftah, Pak, mau nanya. Silakan Miftah. Ini Pak mau nanya kan, misalkan nanti Miftah udah ngontrak KRS. Nah, status akademik Miftah tuh belum aktif, Pak, karena belum bayar soalnya. Nah, itu mah Dispensasi DPP dulu. mah bereskan dulu. Nah, teman-teman, bagi yang tertunggak DPP harus dibereskan dulu. Kan Bapak udah share ya kemarin teh ketentuannya apa ya? Bapak juga belum mempelajari. Nah, biasanya itu di situnya merah kalau nggak salah si warnanya teh. Iya, Pak. Iya Pak, merah Pak. Nah, Bapak bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dispensasi DPP tahun ajaran 2001-2002. Sebagai syarat untuk dapat melakukan kontak KRS, hanya diberikan kepada mahasiswa dengan syarat tidak memiliki tunggakan DPP pada tahun sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, kalau yang mau dispensasi DPP, tahun sebelumnya tidak ada tunggakan. Pendaftaran dilakukan melalui tautan berikut ini. Nah, nanti kalau persyaratan tidak ada tunggakan, boleh melakukan pendaftaran, lalu melampirkan ini. Pendaftaran ditutup 13 Agustus. 13 Agustus itu berarti hari Jumat. Nah, gitu aturannya. Itu mah berarti berhubungan dengan keuangan. Nah, kalau teman-teman ada keuangannya dari orang tua, silakan lunasi. Gitu. Kalau teman-teman masih terkendala pembiayaan yang minimal yang tahun kemarin sudah terlunasi. Minimal. Nah, berarti yang tahun sekarang, ya semester sekarang boleh dicicil. Itu aturannya, Miftah. Iya, Pak, kan kemarin udah dispensasi pas tanggal 7 Agustus.
Nah, soalnya Miftah tuh di Spen tuh kan yang ikut KM1 tuh ada bantuan UKT gitu, Pak. Nah, itu belum turun. Nah, itu Jadi yang UKT itu jangan ditunggu. Yang UKT itu lebih baik kata saran Bapak mah jangan ditunggu. Soalnya kalau itu mah kan kebijakan pemerintah. Nah, jadi langkah baiknya kayak gini. Ini mah ya saran Bapak, ini mah bukan saran dari ini. Lebih baik bereskan dulu UKT kalian seperti itu. Nah, kalau itu cair, nah itu bisa pengganti UKT yang sudah teman-teman bayarkan. Seperti itu. Karena kalau dana pemerintah mah emang suka telat. iya, Pak, soalnya Karena ada infonya birokrasinya gini. kan ribet itu teh, masih ada administrasi dari DPR, dari kampus, nanti direktorat mengajukan ke LPDP, LPDP nanti mengajukan ke Banggar, itu pasti lama. Nah, saran Bapak mah lebih baik jangan dulu menunggu UKT itu. Lebih baik bereskan dulu dengan uang pribadi. Nah, kalaupun uang itu cair, nanti pengganti UKT yang sudah kalian bayarkan. Itu saran dari Bapak Mak Miftah. Iya, Pak, tapi ada infonya dari grup resmi itu kalau Ya. misalkan kita bayar, nah Bapak nanti mah uang itu tuh nggak terlalu kembali ke tahu negara, ya Pak. soal alurnya gitu, tapi saran Bapak seperti itu. Alurnya Iya, gimana, tapi pengalaman Bapak soal keuangan gitu memang tidak bisa ditunggu tepat. Sedangkan kan teman-teman dituntut untuk cepat ini. Saran Bapak mah memang pakai dana pribadi dulu aja. Seperti itu, Miftah. Iya, Pak. Tapi misalkan kalau udah dispensasi gitu, kalau misalkan masih merah itu bisa di ACC nggak, Pak? Ya, kan tadi aturannya. Jadi merah itu kemungkinan apakah tahun sebelumnya masih ada tunggakan. Jadi gitu. Tidak sih, Pak, nggak ada. Kalau memang Nggak tidak ada ada tunggakan. tunggakan, silakan isi formnya, nanti hubungi bagian keuangan supaya nanti dibukakan KRS-nya. Gitu. Ya. Nah, untuk masalah UKT KM1 mah itu mah jangan ditunggu, itu jangan diandalkan, biasanya suka telat karena berbagai birokrasi yang ada. Kemarin juga kalian udah dapat banyak kan per bulan. 3 bulan, 4 bulan ya. Pakai tunggakan itu dulu aja. Itu Miftah. Ya, Pak. Ya memang itu menjadi hal yang terpikirkan oleh kita ya semua soal pembayaran SPP di masa pandemi ini. Ya mudah-mudahan kelas ini tidak terlalu terdampak orang tuanya. Seperti itu. Ya kalaupun terdampak silakan gunakan fasilitas kebijakan. Di kampus kayaknya FKIP sudah memberikan maksimal berbagai cara supaya mahasiswa mendapat keringanan dengan cara dispensasi, dengan cara mencicil, seperti itu. Karena memang di fakultas lain dengar-dengar tidak selonggar ini. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti seperti aturan yang ada. Ikuti aja aturan yang ada, nanti aturan itu yang akan menjaga kita semua. Itu Miftah. Sedangkan yang lainnya, Yuyun, Sapana, Yasmin, Cica, Anissa, Osa, Silpa, Indri, Puspita. Ada yang mau tanyakan? Pak Miftah mau nanya lagi, Pak. Boleh, silakan Mita. Kan yang KM1 itu gak ikut KKN ya, Pak. Nah, nanti teh apakah akan ada laporan untuk KKN-nya ini atau gimana, Pak? Nggak perlu bikin laporan. Ya, mata kuliah nama diambil, tetap si KKN Iya. itu tetap diambil. Tapi nilainya nanti ngambil dari nilai KM1. Gitu. Kan itu ada nilai aktivitas tuh. Ya. Misalkan Akila nilainya 89. Nanti konversi 89 itu dalam abjad dia apa A, nanti masukin aja. Udah keluar kok nilainya. Iya, Pak. Keluar nilai Jadi KM1. Nanti tinggal dikonversi nggak aja. perlu bikin laporan gitu. Ya nanti buat aja administrasi. Gitu, administrasi bahwa ini adalah nilai KM1, nanti masukkan aja ke pihak fakultas. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Udah keluar kok. Udah keluar nilainya, tinggal dimasukin aja. Nah, kemarin itu kelas ini itu ada IPAL, mana sih IPAL? Ada nggak di sini? Nggak masuk IPAL? Gila, masuk nggak IPAL di sini? Nggak ada, Pak. Nggak masuk ya? Nah, kemarin tuh si IPAL tuh rame. Kemarin tuh di panitia KKN tuh. Nah, dia ikut KM 1, tapi ikut KKN juga. Mah, Bapaknya belum ngeh. Kenapa si IPAL ikut KM 1, tapi ikut KKN? Bapaknya belum ngeh. Gitu. Telepon ketua panitia ke Bapak. Tapi ini ada mahasiswa ikutan KM 1, tapi KKN. Kenapa harus ikut KKN? Kan tidak perlu, kan? Udah konversi, ngapain capek-capek, kata. Pas ngobrol dengan fakultas tidak terdata, Popik, namanya IPAL itu di fakultas. Nah, kan jadi beberapa kemungkinan gitu ya, IPAL. Ternyata memang tidak terdata di fakultasnya. IPAL, tapi udah dijelaskan ini pembimbingnya Bu Nurul kalau nggak salah, pembimbing kampus mengajarnya ya ceritakan, ya udah clear. Nah, jadi teman-teman memang segala aktivitas kita itu harus terdata, gitu, terdata di pihak pengelola, jadi pengelola juga tidak bisa. Jadi kayaknya IPAL itu tidak mencantumkan, tidak mendaftarkan bahwa sudah ini, pokoknya ada miss data aja kemarin. Tapi sudah clear kemarin. Ke panitia, ke IPAL sudah dijelaskan. Seperti itu. Terus kemarin tuh ada Bu Iyam. Telepon. Popik, ini ada mahasiswa kelas A, tugasnya sama proposalnya. Nah, itu juga mohon diantisipasi. Kita jangan sampai menduplikasi karya orang lain, seperti itu. Nah, jadi memang ya yang Bapak rasakan, manusia itu kalau secara pengetahuan meningkat. Kayak Silva, Indri, Osa, Bapak lihat perkembangannya luar biasa. Bapak bangga sekali bisa Bila Restu dan lainnya. Berbagai prestasi Bapak lihat seperti itu. Tapi kalau sikap itu memang sulit berubah. Sikap mental itu memang sulit berubah. Gitu. Jadi kalau kalian nanti ngajar SD, memang secara pengetahuan itu berubahnya cepat. Misalkan kalian ajarkan perkalian 3 kali 4, 12. Tetapi secara sifat, misalkan rajin, disiplin, sikap jujur, bertanggung jawab, itu memang lama untuk berubahnya. Bapak kalian rasakan sendiri aja lah. Gitu. Sifat apa yang kalian dapatkan perubahan ketika masuk kuliah dan sudah lulus, itu pasti sedikit perubahannya. Kalau pengetahuan mah banyak lah. Gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang kita ubah sikapnya, sikap bertanggung jawab terhadap diri pribadi. Gitu. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu mau terpantau oleh pihak fakultas atau kampus atau tidak, kita meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang memantau kita. Jadi kita bersikap bertanggung jawab terhadap diri kita. Nanti deskripsi, nah itu yang udah-udah mah nggak apa-apa lah, sebagai pembelajaran buat kita semua. Seperti itu. Dan biasanya orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang kreatif dan pasti akan sukses. Gitu. Kita bertanggung jawab terhadap diri pribadi. Nah, deskripsi biasanya tuh mahasiswa suka melakukan berbagai dinamika yang luar biasa. Nah, dan dimulai sekarang Bapak kasih tahu, jangan mengcopy paste karya orang lain, tapi minimal kita parafrase sehingga mencirikan identitas kita. Cukup segitu? Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, mau nanya Pak. Restu, silakan. Ini Pak, untuk yang nilai T kan memang harus dibetulkan ya Pak? T itu harus diulang. Yang nilainya T harus mengulang.
Yang nilainya T. Harus mengulang, Pak. Ya, Pak, bagaimana kalau dulu Islam disiplin ilmu itu kuliahnya itu lewat WhatsApp Pak ya Pak. Saya selalu aktif, selalu hadir, selalu melakukan apa yang disuruh dari dosennya, tapi kenapa tetap T Pak? Terus pas nah ada itu kayak memang aturannya yang setahu Bapak yang nilainya T itu harus diulang. Gitu. aduh, Yang nilainya T harus diulang, silakan komunikasikan dengan dosennya, seperti itu. Nah ini Pak masalahnya dosennya teh di chat di read aja juga enggak Pak. Nah itu berarti tantangannya. Nanti Bapak bantu, nanti japri saja dosennya siapa ke Bapak, nanti Restu ambil lagi mata kuliah itu di semester sekarang atau semester Bapak itu jadi atau genap. Gitu. Nanti Bapak bantu untuk berkomunikasi dengan dosen itu. Nanti japri aja ya. Ya Pak. Memang aturannya yang tema harus diulang. Yang tema. Seperti itu. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oh, Rian. Silakan Rian, kenapa Ya, tadi Pak. connecting terus? Kayaknya sinyalnya jelek. Sinyalnya Pak jelek di sini. Rian, Bismillahirrahmanirrahim. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak, kemarin ada teman yang nilainya T gitu ya di kelas A juga, katanya T absensinya T kurang dari Ya kan udah dibahas yang itu harusnya mah. gitu. Udah dibahas sama Restu. Oh, Yang udah. tema harus diulang. Yang tema Enggak harus Pak, ini mah pas di situnya T, si absensinya T tetap 92, tapi nilainya T, terus kalau di situnya jadi 72 gimana tuh Pak? Tapi dia tuh selalu masuk. Setahu Bapak mah aturannya kalau yang tema harus diulang. Harus diulang, nanti komunikasikan lagi dengan dosennya, kendala T itu kenapa. Kemarin itu gitu. Kemarin itu pas Bapak tanyakan ke pihak prodi, yang tema harus diulang, nanti komunikasikan dengan dosennya. Nanti japri aja dengan Bapak. Dosennya siapa, mata kuliah apa, nanti kita sama-sama mengingat. Gitu, Rian. Halo, Rian. Kelempar kayaknya, Rian. Halo Pak, ya Pak. Jadi itu aturannya, memang yang tema harus diulang. Rian, yang nilainya T harus diulang, nanti mata kuliahnya apa, dosennya siapa, nanti japri aja. Nanti Bapak bantu untuk mengingatkan. Itu tantangan buat kalian untuk merapikan mata kuliah dan nilainya. Nanti kita sama-sama bekerja, ini berusaha ya untuk menyelesaikan mata kuliah yang nilainya T. Oke. Yang lainnya cukup? Kenapa? Pak. Oke, silakan Mau nanya lagi. Untuk semester 7 kemungkinan itu kuliahnya tetap daring atau blended gitu, Pak? Daring kayaknya. Daring. Masih daring. Nah, untuk PLP-nya mandiri atau melanjutkan di SD yang PLP 1? Kayaknya bakal melanjutkan dari PLP 1. Sekolah berarti SD-nya PLP 1 itu kan Pak di Bandung gitu Pak. SD-nya dibagi. Nah, nanti biasanya kalau musim kayak gini metodenya kayak metode KKN tematik sekarang kayaknya. Oh, gimana Pak? Saya KKN itu PLP di Bandung, saya di Belitung, Pak. Ya nanti aja, nanti kan ada panitia PLP yang ngatur. Nanti ikuti aja. Ikuti aja nanti panitia PLP yang akan memikirkan sistemnya. Tapi bayangan Bapak kayaknya sistemnya kayak KKN sekarang. Jadi PLP-nya di tempat masing-masing kayaknya. Nanti ada panitia yang akan menjelaskan itu. Itu ya Mitah ya? Iya Pak. Jadi kemungkinan masih daring Pak semester sekarang. Dan kemungkinan lagi. Pastinya melihat perkembangan COVID sekarang kayaknya bakal daring lagi. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, yang lainnya cukup karena Bapak harus berpindah frekuensi Zoom. Ada lagi? Yang ada keraguan? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Cukup Pak.
Nah, Bapak ingin Akila menyimpulkan. Nah, biasanya suka ada miskomunikasi ini dengan yang Bapak ceritakan dengan yang mahasiswa. Oh, silakan Akila menyimpulkan. Bapak mendengarkan. Dari mana, Pak? Dari awal. Jadi intinya di semester 7 ini pengumpulan SKPI. Terus hitung IPK. Minimal tuh 3,3 lah, 3 sampai 3,3. Terus memperhatikan juga nomor Nina. Nomor apa itu Pak tadi? Nomor induk ya Pak ya? Apa nggak tahu lah itu. Nah di semester 7 ini ada mata kuliah yang berbintang. Ada bintang 1, bintang 2. Nah mata kuliah tersebut adalah mata kuliah peminatan. Jadi mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang bintang 1 atau bintang 2. Untuk yang bintang 1 itu peminatan bahasa dan matematika, dan yang bintang 2 itu peminatan IPA dan IPS. Nah, mahasiswa bisa memilih mungkin peminatan bahasa dan matematika saja, atau peminatan IPA dan IPS saja. Dan sekarang ini ada di transisi kurikulum. Jadi ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada. Mahasiswa 2018 harus mengontrak mata kuliah. Yang pertama ada literasi abad 21 semester 3. Yang kedua pembelajaran matematika SD di semester 5. Yang ketiga public speaking di semester 5. Dan yang satu lagi mata kuliah pilihan yang tadi. Untuk batasan SKS itu yang bisa diambil jika IPK di atas 3 maksimal 24 SKS. Dan yang IPK di bawah 3 maksimal 20 SKS. Untuk mahasiswa yang ada mata kuliah C, kalau IPK-nya di atas 3,3 diserahkan kembali ke mahasiswanya mau diulang atau tidak. Kalau yang di bawah 3 disarankan untuk diulang. Mungkin itu Pak, kalau dari Akila. Nah gitu ya. Sama lagi yang nilainya T itu harus diulang. Yang nilainya T. Nanti kita japri aja ke Bapak ya. Di Bapak bantu. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti Bapak siapkan rekamannya. Nanti Bapak sebarkan di grup bagi teman-teman yang tidak mengikuti. Nah, perwalian itu kan sampai tanggal 14 kalau tidak salah. Gitu. Silakan teman-teman kontak, usahakan besok sudah selesai. Tanggal berapa besok? 12 Agustus. Gitu. Data mata kuliah yang teman-teman ajukan nanti Bapak ACC besok ya. Besok pagi-pagi aja. Jadi teman-teman silakan kontak sekarang di situ. Seperti itu, nanti besok pagi-pagi Bapak ACC. Biar kita selesai satu persatu ya kegiatan kita, dan teman-teman nanti bisa mengerjakan yang lainnya. Oke, saya selalu Bapak doakan mudah-mudahan kita diberi kelancaran, keberkahan, kebahagiaan, rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah semuanya. Mudah-mudahan kita lulus tepat waktu. Kita saling mendoakan. Bapak juga lagi membereskan disertasi Bapak. Jadi perasaan teman-teman dan perasaan Bapak sama. Ingin cepat-cepat lulus. Kita saling mendoakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tunggu dulu Pak, satu kali Pak. Bapak udah tutup, restu. Ini Pak, tadi sinyal jelek Pak. Oh, gimana restu? Udah Tutup Bapak tadi. Satu lagi Pak. Nah ini kan Pak. itu apa? Situnya tadi masih merah, padahal udah bayar Pak, udah diproses DPP dari 2 hari yang lalu, tapi masih merah juga. Nah itu komunikasi dengan keuangan. Biasanya itu keuangan belum membukakan. Nanti komunikasi aja, boleh ke Bu Pani, ke Pak Hadi, staf keuangan, atau Pak Bu Lili. Nanti komunikasi aja dengan pihak keuangan ya. Restu ya. Iya Pak. Iya Pak.
Oke, boleh kita berfoto dulu. Dokumentasi ke Prodi, Bapak sudah melakukan pengalihan. Oh, silakan buka videonya. Bapak hitung sampai 1, 1, sampai 5, 1, 2, Fatia, Oktivia, buka. 3, Lilis, Arum, Yeni, Tasya, Dera, Miftah, Firdaus. Firdaus kenapa nih gelap gitu, Firdaus? Lagi di gua kamu? Di Gua Hero, Pak. Kameranya jelek, Pak. Di Gua Hero, Pak. Oh, Putih Satu lagi berdua ya? Waduh, itu jaga jarak tuh. Awas kena ini, COVID. Indri, Sapana, Miftah, Lilis, silakan dibuka. Kayak biasanya yang senyumnya lebar, lulusnya tepat waktu. Bapak ingin senyum yang paling optimis, ya, yang paling lebar. Ya, di sini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.